Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Menyambung pelajaran kita fikih pondok halaman 16, muharramatun nikah, perempuan yang haram untuk dinikahi. Wa'lam an asbabal hurmati lin nikahi arba'atun. Ketahuilah bahwasanya sebab-sebab diharamkan menikahi perempuan tersebut ada 4. Jadi berdasarkan surah An-Nisa ayat 23, ada beberapa perempuan yang tidak boleh dikawini oleh laki-laki. Disebabkan karena ada 4 sebab. Yang pertama, al-qarabatu ay an-nasabu. Pertama adalah hubungan karabat atau keturunan. Wa yahrumu biha sab'un, dan haram dengan sebab kerabat atau keturunan itu berjumlah 7 orang. Wahia, yaitu yang pertama al-ummu wa in alat, yaitu ibu walaupun ke atas, sekalipun ke atas, maksudnya ibu dari ibu, nenek berarti, kemudian ibu dari nenek disebut dengan datu, berikutlah seterusnya sampai ke atas. Itu orang yang pertama tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki, yaitu ibu. Yang kedua al-bintu wa in safalat. Yang kedua adalah anak perempuan sekalipun ke bawah. Maksudnya anak dari anak berarti cucu, kemudian anak dari cucu yaitu buyut. Itu yang dimaksud dengan safalat sekalipun ke bawah. Yang ketiga al-ukhtu, saudara, baik itu saudara kandung, saudara seayah, atau saudara seibu. Yang keempat al-ammatu, al-ammah, bibi atau acil, yaitu saudari dari bapak. Yang kelima al-khalah, sama kalau bahasa Banjarnya adalah acil, bibi dan lain sebagainya, tapi ini ada dari pihak ibu, saudari ibu. Kalau saudari bapak disebut dengan ammah, sementara saudari ibu disebut dengan khalah. Yang keenam bintul akhi, anak dari saudara, yaitu keponakan. Yang ketujuh bintul ukhti, anak dari saudari, yang disebut juga sama keponakan. Keponakan dari saudara kita laki-laki disebut dengan bintul akhi. Keponakan dari saudari kita perempuan disebut dengan bintul ukhti. Nah, inilah 7 orang yang tidak boleh dikawini oleh seseorang dengan sebab keturunan. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, hurrimat alaikum ummahatukum, diharamkan atas kalian ibu-ibu kalian, wa banatukum, anak-anak kalian, wa akhawatukum, saudari-saudari kalian, wa ammatukum, saudari dari bapak kalian, wa khalatikum, saudari dari ibu kalian. Bahasa kita berarti disebut dengan acil, paman. Wa banatul akhi, keponakan dari saudara, wa banatul ukhti, dan keponakan dari saudari. Nah, inilah 7 orang berdasarkan ayat tadi
yang tidak boleh dikawini disebabkan karena faktor keturunan. Yang kedua, ar-radha', dengan sebab menyusui. As-sababus tsani minal muharrami, sebab yang kedua yang menyebabkan haram untuk mengawini, wa huwa, yaitu isnani birradha'i, dua orang perempuan yang disebabkan dengan sebab menyusui. Siapa saja perempuan yang tidak boleh kita kawini dengan sebab menyusui. Wahuma, yaitu pertama ummul murdi'ah, ibu yang menyusuinya. Jadi ibu yang menyusui kita, orang lain, lalu dia menyusui kita, maka kita dengan ibu yang menyusui tadi itu hukumnya adalah mahram. Tidak boleh lagi kita kawin dengan ibu itu kalau dia menyusui memenuhi syarat-syaratnya. Salah satu syaratnya, anak yang disusui oleh ibu itu adalah di bawah usia 2 tahun. Tidak termasuk kalau lebih dari 2 tahun. Yang kedua syaratnya, menyusui tadi itu sampai 5 kali kenyang menurut pendapat Sina Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kalau hanya sekali nyusu kenyang salat ampih, tidak lagi menyusu, berarti itu kada termasuk. Yang termasuk anak susuan kalau dia menyusui sampai 5 kali kenyang. Yang kedua, wal ukhtu minar radha', yaitu saudari sesusu. Artinya saudari sesusu ini adalah saudari seorang perempuan yang sebaya dengan dirinya, yang menyusu dengan ibu itu sama-sama. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ummahatukumul lati arda'nakum, ibu-ibu yang telah menyusui kalian, wa akhawatukum minar radha'ah, dan saudari-saudari kalian sesusu. Wa'lam, ketahui, anna kullama haruma bin nasabi haruma bir radha'ah, ketahuilah bahwasanya tiap-tiap sesuatu yang haram dengan sebab keturunan, haruma bir radha'ah, haram juga dengan sebab menyusui. Kalau tadi disebutkan orang yang haram dinikahi dengan sebab menyusui itu hanya 2, yaitu ibu yang menyusui dan saudara sesusu. Berdasarkan hadis, maka orang yang haram menyusui dengan sebab menyusui, orang yang haram dinikahi dengan sebab menyusui, itu tidak hanya 2, tapi juga berlaku apa yang haram dengan sebab faktor keturunan, yaitu yang berjumlah 7 tadi, itu juga berlaku dengan sebab menyusui. Artinya orang yang haram dinikahi dengan sebab menyusui itu berjumlah 7 orang juga. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yahrumu minar radha'i ma yahrumu minan nasab, haram dengan sebab menyusui apa yang haram dengan sebab keturunan. Rawahu syaikhan wa fi riwayatin, menurut riwayat lain, ma yahrumu minal wiladah, haram dengan sebab menyusui sebagaimana apa yang diharamkan dengan sebab melahirkan. Nah, inilah sebab yang kedua yang menyebabkan di mana seorang laki-laki tidak boleh mengawini seorang perempuan, yaitu dengan sebab menyusui. Yang ketiga, al-musaharah, sebab yang ketiga yang menyebabkan seorang laki-laki tidak boleh kawin dengan perempuan, yaitu dengan sebab karena faktor perkawinan. As-sababus salisu al-musaharatu, sebab yang ketiga adalah dengan sebab al-musaharah,
itu adanya perkawinan. Wahia yaitu arba'atun, ada 4 orang. Ada 4 orang perempuan yang tidak boleh dikawini oleh laki-laki dengan sebab adanya perkawinan. Minha, diantaranya. Pertama, ummuz zaujah, ibu istri, yaitu mertua. Saya kawin dengan istri saya. Nah, berarti saya dengan adanya perkawinan saya dengan anak dan istri saya tadi, maka secara langsung saya tidak boleh kawin dengan mertua saya. Yang kedua, ar-rabibatu idza dakhala bil anak tiri dengan catatan idza dakhala bil apabila telah terjadi hubungan dengan ibunya. Jadi haramnya anak tiri tidak boleh dikawini oleh suami oleh ibunya tadi itu dengan catatan kalau si suami itu dengan ibunya sudah melakukan hubungan suami istri sebagaimana layaknya. Nah, beda dengan ibu mertua. Kalau ibu mertua dengan berlangsungnya akad pernikahan kepada anaknya, maka secara otomatis ibu itu tidak boleh dikawini lagi, dia menjadi mahram. Sementara kalau anak tiri, walaupun sudah berlangsung akad nikah dengan ibunya, belum menjadi mahram, mu'abbad. Tapi kalau dia sudah terjadi hubungan suami istri, baru dia termasuk mahram mu'abbad. Yang ketiga, zaujatul abi, istri dari bapak, berarti disebut dengan ibu tiri. Yang keempat, zaujatul ibni, istri dari anak, yang disebut dengan menantu. Nah, ini 4 orang ini tidak boleh dikawini dengan sebab musaharah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ummahatu nisaikum, ibu dari istri-istri kalian, wa rabaibukum allati fi hujurikum, anak-anak tiri kalian yang berada di kamar kalian, min nisaikum, dari istri-istri kalian, allati dakhaltum bihin, yang kamu sudah melakukan hubungan dengannya. Fa illam takunu dakhaltum bihin, jika kalian tidak melakukan hubungan dengan mereka, fala junaha alaikum, maka tidak berdosa atas kalian. Artinya boleh untuk melakukan perkawinan. Kalau perkawinan dia dengan ibunya tadi itu belum terjadi dukhul dan sudah bercerai, habis masa iddahnya, boleh untuk mengawini anak tirinya itu. Kalau sudah dukhul, maka berlakulah hukum haram untuk selama-lamanya. Wa halailu abnaikumul ladina min aslabikum, dan istri anak-anak kalian yang datang dari tulang sulbi kalian. Ayat yang kedua yang menyatakan haram mengawini istri dari orang tua, yaitu ibu tiri, dalam ayat An-Nisa ayat 22. Wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa, janganlah kamu menikahi perempuan yang telah dinikahi oleh orang tua kalian. Nah, inilah ayat-ayat 4 orang yang haram dikawini dengan sebab adanya ikatan perkawinan. Yang keempat, yang terakhir, yang merupakan sebab tidak boleh dikawini, yang disebut dengan al-jam'u, yaitu tidak boleh dipoligami. Maksudnya sebab pertama, yang kedua, dan yang ketiga itu diistilahkan dengan
haram untuk selama-lamanya. Kalau sudah terjadi itu, nah maka tidak boleh lagi melakukan perkawinan yang disebut dengan mahram mu'abbad. Sementara yang keempat ini, itu haramnya hanya bersifat sementara, tidak diperbolehkan tuh karena faktor al-jam'u, untuk dipoligami saja. Tapi kalau secara satu-satu, secara bergiliran, nah itu boleh dikawini. As-sababur rabi'u wahidatun min jihatil jam'i. Sebab yang keempat, satu dari segi dipoligami, wahia ukhtuz zaujah, yaitu saudari istri. Artinya selama kita menjadi suami dari saudaranya, maka dari saudarinya, nah, maka kita tidak boleh mempoligami kakaknya dengan adiknya. Tapi kalau sudah bercerai atau meninggal dunia, maka boleh si suami untuk kawin dengan ipar tersebut. Wa yahrumu 'alal rajuli, haram atas seorang laki-laki, ay yajma'a fi nikahihi, mempoligami dalam pernikahan, bainal mar'ati wa ukhtiha, antara seorang perempuan dengan saudarinya. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa an tajma'u bainal ukhtaini, bahwasanya kalian kumpulkan, kalian poligami antara dua bersaudara, illa ma qad salaf, kecuali sesuatu yang telah lewat. Kalau sudah berlalu, kawin yang pertama meninggal atau cerai, habis iddahnya, boleh kawin dengan saudarinya atau ipar tadi. Wa liqaulihi sallallahu, hadis yang dasar yang kedua yang menyatakan tidak boleh dipoligami, mal'unun man jama'a ma'ahu fi rahimi ukhtaini, terlaknat orang yang mengumpulkan airnya dalam rahim dua bersaudara. Artinya dua orang yang bersaudara tidak boleh dipoligami oleh seorang laki-laki. Nah, itu alasan sebab yang keempat, di mana seorang laki-laki tidak boleh melakukan perkawinan kepada perempuan tersebut. Wa kadza, demikian juga, ini bentuk kias. Wa kadza yahrumul jam'u bainal mar'ati wa 'ammatiha, demikian juga haram mempoligami antara seorang perempuan dengan ammatiha, mama rinanya, saudari dari bapaknya. Wa kadza, demikian juga bainal mar'ati wa khalatiha, mempoligami antara perempuan, antara istri dengan khalahnya, saudari ibunya, mama rina dia. Tidak boleh disebabkan berdasarkan liqaulihi sallallahu, berdasarkan sabda Nabi sallallahu yang berbunyi, la yajma'u bainal mar'ati wa ammatiha, tidak boleh yujma', dikumpulkan, dipoligami, bainal mar'ah, antara perempuan, wa ammatiha, dan saudari bapaknya, wala bainal mar'ati wa khalatiha, dan juga tidak boleh mempoligami antara perempuan dengan saudari ibunya. Hadis ini riwayat rawahu Syaikhan, riwayat Bukhari Muslim. Nah, inilah 4 sebab di mana seorang laki-laki haram menikahi perempuan kalau ketemu dengan 4 sebab ini. Jumlahnya keseluruhan berdasarkan ayat itu berjumlah 14. Jadi 7 berdasarkan keturunan, 2 dengan sebab menyusui, 4 dengan sebab musaharah, perkawinan, dan 1 dengan sebab dipoligami. Maka jumlah keseluruhan yaitu berjumlah 14 orang yang tidak boleh dikawini berdasarkan ayat surah An-Nisa ayat 23. Wallahu a'lam bishawab.